bahwa hidup ini ya kita bawa santai aja, kita bawa relax. Kenyataan itu cukup dilihat ya, cukup dilihat, dan kalau kita mau rubah pikiran dan perasaan, pasti kenyataan kita akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan aku, Bibit Angelia. Di video kali ini hari Selasa ya, aku buat video ini Selasa pagi jam 10. Kebetulan aku lagi off hari ini, dan aku ada salah satu materi nih yang aku mau sharing ya, yaitu tentang mental block. Nah, mental block ini adalah sesuatu yang kayak membuat kita nggak yakin, kemudian takut, ragu-ragu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang nggak memberdayakan ya, yang harus dihapus sebenarnya, tapi nggak semua orang bisa untuk dengan mudah menghapus itu gitu. Ya, emang nggak mudah sih, tapi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah perlahan-lahan ya kita terapkan praktek, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Jadi kalau menurut aku ya, mental block itu kan ketidakpercayaan diri kita gitu ya, kayak kita nggak layak, kita nggak bisa gitu ya. Terus kalau kita balikan, kita menginginkan sesuatu ya, kalau nggak layak untuk apa kita menginginkan gitu. Jadi sebelum menginginkan sesuatu, kalau menurut aku kita pikir dulu, layak nggak sih gitu. Kalau misalnya kita nggak layak, gimana supaya layak gitu. Mudahnya gini ya, sesuatu yang menghalangi kita untuk berhasil atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu sebenarnya muncul karena apa ya, kayak satu peristiwa atau satu pola ya yang udah tertanam sejak kita kecil. Mungkin misalnya kita dulu sering minta A minta B sama orang tua, terus orang tua nggak bilang nggak ada uang gitu ya, itu tertanam. Jadi pada saat kita pengen sesuatu itu kayak otomatis nggak gampang gitu, susah gitu. Dan itu gimana sih untuk supaya nggak kayak gitu, supaya ya kita mau kayak gini, kita layak, jadi kita mudah dapetnya. Jadi pertama kali menurut aku, kita harus menyadari dulu bahwa segala ketakutan, kekhawatiran, keraguan, nggak percaya diri, nggak yakin itu adalah sesuatu yang merugikan kita, sesuatu yang harusnya kita buang. Kita harus menyadari bahwa itu sesuatu yang merugikan kita, dan itu harus kita ubah ya, harus kita hilangkan. Nah, sekarang menghilangkannya gimana? Oke, menghilangkan mental block kalau menurut aku gini, segala sesuatu itu kan Tuhan yang ciptakan ya, Allah yang ciptain. Baik atau buruk itu kan Allah yang datengin, Allah yang izinkan itu terjadi kepada kita. Nah, salah satunya cara ya kita minta tolong sama Allah, supaya gimana caranya ya Allah, ini nih supaya aku yakin gitu, aku bisa memberdayakan diriku, aku bisa melayakkan diriku untuk sesuatu yang aku inginkan. Nah, gini teman-teman, hanya dengan berzikir Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Pikiran negatif itu kan, pikiran itu punya Tuhan gitu ya, yang bisa menaklukkan pikiran negatif itu ya Allah aja. Jadi pada saat kita zikir ya Allah, artinya menghadirkan Allah di dalam diri kita, supaya daya Allah yang bekerja. Pasti pikiran negatif itu akan tunduk, karena yang merintah Allah langsung. Nah, supaya kita bisa menghadirkan Allah ya sepenuhnya, berarti kita harus sadar penuh nih bahwa pikiran, seluruh unsur di tubuh kita, baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan, kita sadar penuh itu milik Tuhan, milik Allah, dari Allah ya. Dan hanya Allah yang bisa menaklukkannya atau menundukkannya atau mengendalikannya. Nah, makanya di seluruh video aku selalu mengembalikan ya, ngajak teman-teman tuh back to Allah, itu maksudnya itu gitu. Ya supaya daya Allah yang kerja gitu, bukan daya kita. Karena kita akan mampu teman-teman. Kita akan mampu mengubah apapun tanpa izin dan tanpa daya kuasanya Allah. Makanya kalau kita orang yang banyak ragunya, banyak gak yakinnya, itu karena dia selalu back to dirinya sendiri gitu. Gak kembali ke asal muasalnya. Jadi mental block itu akan tunduk, akan hilang ya. Itu kalau kita sadar
kita pakai daya kuasanya Allah, hadirin Allah itu ya, salah satu dengan kayak tadi berzikir, banyak istighfar ya. Istighfar itu kayak kita menghilangkan ego kita ngerasa salah, kita ngerasa selama ini pakai ego kita sendiri yang main gitu, supaya saat kita merendahkan diri ya, Tuhanlah yang hadir, Allah yang hadir gitu. Oh, ini hambaku udah ngakui nih bahwa dia salah gitu. Oh, hambaku udah ngakui dosanya sama aku, sangkanya sama aku, ya udah, next Allah yang akan ambil alih itu. Makanya istighfar itu penting di segala kondisi ya. Fungsinya itu untuk merendahkan serendah-rendahnya diri kita, menghilangkan ego kita, ngakui dosa kita. Udahlah, kalau hidup kita ini masih gak nyaman, berarti itu salah kita gitu. Ya udah, banyak istighfar aja. Selanjutnya, kalau kita punya impian apa, banyak-banyak zikir, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, artinya gini, menundukkan segala hal-hal pikiran-pikiran yang nggak mungkin, nggak yakin tadi ya, supaya tunduk sama kita. Ya maksudnya tunduk sama kita tuh dengan kuasa Allah, dia tunduk gitu loh. Pikiran yang negatif tadi hilang. Akhirnya apa yang kita inginkan ya, sugesti-sugesti baru misalnya tentang keuangan, tentang apa ya, keberlimpahan, tentang apapun gitu, itu akan mudah masuknya kalau mental blocknya udah hilang, kalau ragunya udah nggak ada. Karena kita ini pikiran sadar itu sebenarnya fungsinya cuma untuk melihat realita hidup ya, tapi untuk menciptakan realita hidup itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, antara sadar dan bawah sadar itu ada mental block, ada batasan. Nah, batasan itu yang harus kita harus kita tembus, yaitu dengan cara itu tadi, perbanyak istighfar. Dan kalau masih kita masih belum yakin, belum nembus ke bawah sadar kita, itu ya Allah, pakai Allahnya ya, hadirkan Allahnya sampai ngerasa kita santai, rileks, nyaman gitu ya, baru kita bawa berdoa, tanamkan di situ program baru, pemikiran baru bahwa kita layak, kita bisa. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya, teman-teman pasti bingung, apa sih emang udah aku dapat dari belajar istighfar, sholawat gitu ya. Banyak teman-teman, banyak perubahan yang aku alamin. Mulai aku keluar dari riba, sama sekali aku sekarang posisi nggak punya hutang, 0 rupiah, alhamdulillah. Pemasukan ada tapi 0 rupiah, itu juga aku pakai cara ini. Kemudian aku bisa terbebas dari GERD, penyakit GERD 2 bulan juga dengan jalan ini. Teman-teman mungkin tahu realita apa ya, kayak perjalanan orang kena punya GERD anxiety itu seperti apa. Ada orang bertahun-tahun loh teman-teman, aku cuma 2 bulan. Kemudian anxiety disordernya, insomnia-nya, aku nggak pakai obat penenang sama sekali. Bahkan ada yang menyarankan aku ke psikologis. No, aku punya Allah. Untuk apa aku ke psikolog? Aku bisa jadi psikolog diriku sendiri, dan terbukti tanpa obat penenang aku bisa sembuh. Ya, itu karena kita udah menghilangkan mental block tadi dengan cara itu tadi yang aku bilang tadi. Apalagi akhir-akhir ya teman-teman, banyak hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar sangkaan gitu ya. Lagi santai-santai, dapat WA rezeki gitu ya. Lagi santai-santai, dapat tawaran kerjaan baru gitu. Ya itu karena setiap hari kita berlatih. Setiap hari kita diisi dengan kesadaran penuh atas kehidupan ini gitu. Bahwa hidup ini ya kita bawa santai aja, kita bawa relax. Kenyataan itu cukup dilihat ya, cukup dilihat, dan kalau kita mau rubah pikiran dan perasaan, pasti kenyataan kita akan berubah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih dalam ya, gimana caranya nih membuang mental block perlahan-lahan ya, dengan istighfar dan juga sholawat, teman-teman bisa ikuti follow Instagram aku. Di sana aku sering share tentang ini ya, istighfar dan juga sholawat. Kemudian kadang-kadang testimoni yang aku apa yang terjadi dalam hidup aku itu aku share di sana, terutama kaitan dengan ini, keajaiban apa ya, sesuatu yang aku dapetin yang yang mudah gitu sebenarnya hidup ini. Terus kemudian di sana juga ada highlight tentang itu kelas online. Teman-teman bisa join waiting list dulu di sana, atau teman-teman bisa di tab komunitas di channel aku ini. Di situ ada info tentang kelas online. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua
semakin Allah beri kesadaran ya untuk menjalani hidup ini dengan benar ya, dengan baik dan benar, dan insya Allah kita juga diberikan Allah kemudahan ya dalam memahami ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, sehingga bisa praktek sehari-hari dan mendapatkan perubahan hidup insya Allah. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.